Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 termodinamika akan mempresentasikan materi tentang entropi dan hukum kedua termodinamika. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana yang pertama ada saya sendiri, Citra Angelina Sinaga, dengan nomor NPM 08, lalu ada Erviantina dengan nomor NPM 36, lalu ada Mulyawan Syaputra dengan nomor NPM 38, selanjutnya ada Siti Nurani dengan nomor NPM 40, lalu ada Regita Gustiana Cahyani dengan nomor NPM 44, dan yang terakhir ada Rizka Awagia Rodiah dengan nomor NPM 60. Untuk mengawali presentasi kami, yang akan disampaikan oleh Erviantina. Kepada Erviantina dipersilakan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyebaran energi. Peranan distribusi energi dapat digambarkan dengan bola yang memantul di atas lantai, di mana pantulan bola ini tak dapat memantul lagi dengan ketinggian yang sama seperti sebelumnya. Coba kita perhatikan pada gambar di samping, yaitu gambar 4.2, di mana terdapat ilustrasi pantulan bola terhadap lantai. Jika kita perhatikan, pantulan bola yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu memiliki ketinggian yang berbeda-beda, di mana dari pantulan pertama, kedua, dan ketiga menghasilkan ketinggian yang semakin rendah. Nah, hal ini dikarenakan adanya gesekan antara material bola dengan lantai. Selain itu juga adanya perubahan spontan menuju keadaan bola berhenti, dengan semua energinya turun menjadi energi termal, di mana atom-atom lantai dan energinya tersebar. Dari perubahan spontan, kita sudah mendapatkan petunjuk bahwa penyebaran energi berperan terhadap perubahan bola yang memantul, karena energi itu menghilang ke dalam gerakan termal lantai. Sedangkan proses sebaliknya tidak spontan karena distribusi energinya yang sangat kacau dan tidak memungkinkan terkoordinasi menjadi gerakan lokal yang seragam secara kebetulan. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai entropi. Hukum pertama termodinamika mengarah ke pengenalan tentang energi dalam, atau biasa dilambangkan dengan U, di mana energi dalam digunakan untuk mengenali perubahan yang diperbolehkan. Sedangkan pada hukum kedua, entropi digunakan untuk mengenali perubahan spontan di antara perubahan-perubahan yang diperbolehkan. Nah, untuk bunyi hukum kedua, yaitu entropi suatu sistem yang terisolasi bertambah selama ada perubahan spontan, di mana hal ini dilambangkan dengan persamaan delta S total lebih besar dari 0. S total menyatakan entropi total semua sistem yang terisolasi. Proses tak reversibel seperti pendinginan hingga mencapai temperatur yang sama dengan temperatur lingkungannya dan pemuaian bebas dari gas adalah contoh dari proses spontan, sehingga proses itu disertai dengan kenaikan entropi. Sedangkan proses reversibel tidak menghasilkan entropi, melainkan hanya memindahkan entropi dari satu bagian sistem terisolasi ke bagian yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi statistis entropi, yaitu pada definisi statistis dari entropi dapat diandaikan bahwa sebenarnya kita dapat menghitung derajat kekacauan dalam suatu sistem secara khusus. Entropi dihitung dengan rumus yang diajukan oleh Louis Boltzmann pada tahun 1869, yaitu dengan persamaan S sama dengan K ln W, dengan K sebagai tetapan Boltzmann yaitu 1,381 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Tetapan ini ada hubungannya dengan tetapan gas, yaitu dengan persamaan R sama dengan Na dikali K, dengan kuantitas W adalah banyaknya jalan agar energi sistem dapat dicapai dengan menyusun ulang atom-atom atau molekul-molekul di antara keadaan-keadaan yang ada. Jika kita perhatikan pada gambar 4.3, yaitu terdapat dua gambar A dan B. Nah, untuk yang A, menurut rumus Boltzmann, entropi padatan yang teratur sempurna adalah 0 karena W-nya sama dengan 1. Nah, untuk gambar yang B, entropi padatan tak teratur di mana setiap molekul di atom dapat mengambil salah satu dari dua orientasi pada suhu sama dengan 0 adalah lebih dari 0.
Rekan kami, Mulyawan, akan mempresentasikan definisi termodinamika dari entropi dan perubahan entropi sistem. Kepada Mulyawan dipersilakan. Selanjutnya, definisi termodinamika dari entropi. Pendekatan termodinamika terhadap entropi ditunjukkan ke perubahan entropi ds selama proses, bukan nilai mutlak S. Seperti pada gambar di atas, kita menggambarkan lingkungan dengan reservoir termal yang besar yang temperaturnya tepat T. Andaikan beban yang jatuh dihubungkan dengan reservoir dan ketika beban turun, sejumlah kalor dq aksen dipindahkan ke reservoir. Makin besar jumlah atom yang dipindahkan ke reservoir, maka makin besar pula gerakan termal yang ditimbulkan, sehingga makin besar penyebaran energi yang terjadi. Hal ini dapat kita tuliskan ds aksen sebanding dengan dq aksen. Entropi yang dihasilkan lebih sedikit jika sejumlah energi tertentu dipindahkan sebagai kalor ke lingkungan yang panas. Cara yang paling sederhana untuk memperhitungkan ketergantungan ini adalah ds aksen sama dengan dq aksen per t aksen. Untuk perubahan kecil dengan reservoir pada temperatur tetap, delta S aksen sama dengan Q aksen per T aksen. Dalam perubahan adiabatik, delta S aksen sama dengan 0 jika Q aksennya sama dengan 0. Ini selalu berlaku dalam perubahan reversibel dan tak reversibel, selama tak terbentuk tempat panas lokal dalam lingkungan. Jika reaksi kimia bergantung dalam sistem dengan perubahan entalpi delta H, kalor yang memasuki lingkungan pada tekanan tetap adalah Q aksen sama dengan min delta H. Sehingga perubahan entropi lingkungannya adalah delta S aksen sama dengan min delta H per T aksen. Perubahan entropi sistem. Perubahan awal entropi sistem ketika proses terjadi adalah ds. Andaikan kita mengembalikan sistem ke keadaan awalnya secara reversibel, entropi berubah sebesar min ds. Karena entropi termasuk fungsi keadaan dan nilainya harus ke nilai asalnya jika keadaannya dikembalikan. Energi yang harus diberikan sebagai panas juga negatif dari perubahan dalam langkah maju dan karenanya sama dengan min dq ref. Energi ini berasal dari lingkungan, sehingga lingkungan mengalami perubahan energi dq aksen sama dengan dq ref aksen, dan entropinya berubah sebesar dq aksen sama dengan dq ref aksen per T. Walaupun demikian, perubahan entropi total sistem global terisolasi selama pemulihan bernilai 0, karena pemulihan ini berlangsung secara reversibel. Oleh karena itu, min ds plus dq ref per T sama dengan 0 atau ds sama dengan dq ref per T. Untuk perubahan yang dapat diukur, perubahan entropi adalah jumlah integral dari perubahan-perubahan yang sangat kecil, sehingga delta S sama dengan integral dari F ke I dq ref per T. Baik, setelah pembahasan tentang definisi termodinamika dan perubahan entropi sistem, selanjutnya akan ada materi tentang entropi perubahan tak reversibel pendinginan spontan yang akan disampaikan oleh Regita. Kepada Regita dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah entropi perubahan tak reversibel. Jadi semua perubahan keadaan disertai dengan perubahan entropi sistem atau ds dan perubahan entropi lingkungannya atau ds aksen. Secara umum, perubahan entropi keseluruhan ini bernilai lebih dari 0 karena prosesnya mungkin tak reversibel, seperti sebagai berikut. ds plus ds aksen lebih besar daripada 0 atau ds lebih besar daripada min ds aksen. Karena ds aksen atau perubahan entropi lingkungannya ini sama dengan min dq per T, dengan dq sendiri ini adalah kalor yang diberikan kepada sistem, maka untuk setiap perubahan itu adalah ds lebih besar daripada dq per T. Ketaksamaan ini disebut ketaksamaan Clausius. Kita akan menggunakan hasil ini untuk memperlihatkan bahwa pertambahan entropi memang terjadi pada dua hal, yakni pemuaian bebas gas dan pendinginan benda panas. Baik, yang selanjutnya adalah pemuaian spontan. Jadi pada awalnya kita misalkan sistem ini mengalami perubahan adiabatik tak reversibel, maka dq atau kalor yang diberikan kepada sistem ini sama dengan 0 dan dengan ketaksamaan Clausius, yakni ds lebih besar dari 0. Jadi untuk jenis perubahan spontan ini entropi sistem berubah.
Oleh karena itu, menurut hukum pertama, yakni perubahan energi dalam sama dengan kalor yang diberikan kepada sistem ditambah dengan usaha atau kerja luar yang dilakukan itu sama dengan 0, sehingga dQ sama dengan min dW. Jadi jika gas memuai bebas ke ruang hampa, gas tidak melakukan kerja, sehingga usaha atau kerja yang dilakukan itu sama dengan 0, yang berarti bahwa kalor yang diberikan kepada sistem itu juga sama dengan 0. Oleh karena itu, menurut ketaksamaan Clausius, ds itu lebih besar dari 0. Dalam kedua hal, kalor yang diberikan kepada sistem ini sama dengan 0 dan tak ada kalor yang dipindahkan ke lingkungannya. Karena persamaan ketiga ini menunjukkan perubahan entropi lingkungan bagaimanapun perubahan itu terjadi, yakni selama lingkungan tetap dalam kesetimbangan dalam. Maka untuk kedua jenis perubahan itu adalah ds aksen sama dengan 0 atau perubahan entropi lingkungannya sama dengan 0. Kemudian perubahan entropi keseluruhan itu adalah jumlah perubahan dalam sistem dan lingkungannya. Karena perubahan entropi sistem lebih besar dari 0 dan perubahan entropi lingkungannya sama dengan 0 untuk keduanya, maka kita dapat simpulkan untuk pemuaian adiabatik tak reversibel dan untuk pemuaian isotermal bebas gas sempurna. Dan ds total lebih besar daripada 0 atau perubahan entropi sistem totalnya ini lebih besar daripada 0, maka dengan demikian proses-proses itu adalah spontan. Yang selanjutnya adalah pendinginan spontan. Bayangkan pemindahan energi sebagai kalor, yakni Q dari satu reservoir besar, yakni sumber pada temperatur yang tinggi atau TH, ke reservoir lain, yaitu wadah yang temperaturnya lebih rendah atau TC. Jika Q meninggalkan sumber panas, entropi sumber berubah sebesar min Q per TH atau suatu penurunan. Jika Q memasuki reservoir dingin, entropinya berubah sebesar plus Q per TC atau suatu kenaikan. Nah, oleh karena itu, perubahan entropi keseluruhan ini adalah entropi total semua bagian sistem terisolasi sama dengan Q per TC min Q per TH sama dengan Q dikali 1 per TC min 1 per TH, dan nilainya positif. Hal ini karena temperatur tinggi lebih besar daripada temperatur rendah, dan dengan demikian pendinginan atau transfer kalor dari panas ke dingin ini bersifat spontan. Baik, terima kasih kepada Regita. Dan selanjutnya materi akan dibahas tentang perubahan entropi yang menyertai dan pemuaian gas sempurna yang akan disampaikan oleh Rani. Kepada Rani dipersilakan. Selanjutnya kita masuk pada materi keempat, yaitu perubahan entropi yang menyertai proses-proses khusus. Yang pertama yaitu entropi transisi fasa temperatur transisi. Karena terjadi perubahan derajat keteraturan molekular ketika suatu zat membeku atau mendidih, kita dapat mengharapkan adanya perubahan entropi. Pada temperatur transisi, seperti titik beku, sistem ada dalam kesetimbangan dan temperatur sistem sama dengan temperatur lingkungan. Oleh karena itu, energi dipindahkan sebagai kalor antar sistem dan lingkungannya secara reversibel dan juga isotermal. Karena pada tekanan tetap, perubahan entropi sistem adalah derajat ketidakteraturan berbanding lurus dengan delta H per temperatur. Jika transisi fase bersifat eksoterm, seperti pada pembekuan, perubahan entropi bernilai negatif. Dan jika transisinya endoterm, seperti pada lelehan, perubahan entropinya bernilai positif. Selanjutnya, masuk pada pemuaian gas sempurna. Perubahan entropi gas sempurna yang memuai secara isotermal dari V ke Vf adalah delta S berbanding lurus dengan N dikalikan R dikali in Vf per Vi. Bentuk ini berlaku baik untuk perubahan keadaan secara reversibel maupun tak reversibel, karena S termasuk fungsi keadaan dan tidak bergantung pada jalan. Jika perubahan reversibel, perubahan entropi lingkungan yang berada dalam kesetimbangan termal dan kesetimbangan mekanis dengan sistemnya haruslah sedemikian rupa, agar delta S total sama dengan 0. Oleh karena itu, dalam hal ini perubahan entropi lingkungan adalah delta S aksen sama dengan N min N dikalikan R dikali in Vf per Vi. Walaupun demikian, jika pemuaian terjadi secara bebas dan tak reversibel, jika tak ada kerja dilakukan atau W sama dengan 0, dan jika temperatur tetap, tak ada energi yang dipindahkan antara sistem dan lingkungannya sebagai kalor atau Q sama dengan 0. Akibatnya entropi lingkungan tidak berubah, entropi sistem berubah
dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya, sehingga perubahan entropi keseluruhan dari sistem global terisolasi adalah delta S total berbanding lurus dengan N dikalikan R dikali in VF per VI. Bentuk ini adalah bentuk eksplisit untuk menghitung sejauh mana entropi sistem global terisolasi bertambah selama perubahan tak reversibel. Baik, yang selanjutnya ada materi tentang perubahan entropi jika sistem dipanaskan dan pengukuran entropi. Baik, selanjutnya yaitu perubahan entropi jika sistem dipanaskan. Kita dapat menggunakan persamaan 4B untuk menghitung entropi sistem pada temperatur TF dari nilainya pada TI. S fungsi TF sama dengan S fungsi TI plus integral TI ke TF dqref per T. Kita tertarik terutama pada perubahan entropi jika sistem dikenai tekanan tetap, seperti dari atmosfer, selama pemanasan. Kemudian, dari definisi kapasitas kalor, subbab 2.P, dqref sama dengan Cp dt. Selama sistem tidak melakukan kerja, bukan pemuaian, konsekuensinya pada tekanan tetap. S fungsi TF sama dengan S fungsi TI plus integral TI ke TF Cp dt per T. Demikian pada volume tetap. S fungsi TF sama dengan S fungsi TI plus integral TI ke TF Cu dt per T. Selanjutnya yaitu pengukuran entropi. Entropi sistem pada temperatur T dapat dihubungkan dengan entropi pada T sama dengan 0 dengan mengukur kapasitas kalor Cp pada temperatur berbeda-beda dan mengevaluasi integral dalam persamaan 8. Pada setiap transisi fase, entropi transisi harus ditambahkan delta H transisi per T. Misalnya, jika suatu zat meleleh pada temperatur TF dan mendidih pada temperatur TB, entropi di atas temperatur didihnya adalah S fungsi T sama dengan S fungsi 0 plus integral 0 ke TF Cp padatan dt per T plus delta H transisi per TF plus integral TI ke TF Cp cairan dt per T plus delta H uap per Tb plus integral Tb ke T Cp gas dt per T. Semua sifat yang diperlukan kecuali S fungsi 0 dapat diukur secara kalorimetri dan integral-integralnya dapat dievaluasi secara grafis atau yang sekarang lebih umum adalah dengan integral numerik pada komputer. Salah satu masalah dalam pengukuran entropi adalah sukarnya mengukur kapasitas kalor di dekat T sama dengan 0. Ada dasar-dasar teori yang baik untuk menganggap bahwa kapasitas kalor sebanding dengan T kubik jika T rendah dan ini merupakan dasar dari ekstrapolasi Debye dalam kurung yang dibebas pada bagian 2. Dalam metode ini, Cp diukur sampai temperatur serendah mungkin. Kemudian, kurva berbentuk AT kubik dicocokkan dengan data sehingga nilai A bisa didapat. Lalu bentuk Cp sama dengan AT kubik dianggap sahih sampai dengan T sama dengan 0. Kita dapat mengasumsikan pada temperatur rendah kapasitas kalor sama dengan AT kubik yaitu S fungsi T dikali S fungsi 0 sama dengan integral 0 ke T Cp dt per T sama dengan A integral 0 ke T kuadrat dt sama dengan 1/3 AT kubik. Namun demikian, karena AT kubik adalah kapasitas kalor pada temperatur T, S fungsi T sama dengan S fungsi 0 plus 1/3 Cp sama dengan S fungsi 0 plus 0,14 Joule Kelvin pangkat min 1 mol pangkat min 1.
Baik, yang selanjutnya ada materi terakhir tentang hukum ketiga termodinamika dan saya akan membahasnya. Hukum ketiga termodinamika. Pertanyaan yang tinggal adalah mengenai nilai S0. Pada T sama dengan 0, semua energi gerakan termal sudah diredam. Pada kristal sempurna, pada T sama dengan 0, semua partikel ada dalam susunan biasa dan seragam. Tidak adanya ketidakteraturan dan gerakan termal menunjukkan bahwa material itu juga mempunyai entropi 0. Hal ini sesuai dengan rumus Boltzmann, karena jika W sama dengan 1, maka S sama dengan 0. A. Dalil Calogne-Nernst. Pengamatan termodinamika yang sesuai dengan kesimpulan ini dikenal sebagai dalil Calogne-Nernst. Perubahan entropi dalam suatu transformasi mendekati 0 ketika temperatur mendekati 0. Contohnya, entropi transisi antara sulfur ortorombik, yaitu S alfa, dengan sulfur monoklinik, yaitu S beta, dapat diukur dengan menentukan entalpinya pada temperatur transisi. Berikut rumusnya, yaitu delta Sm sama dengan Sm alpha min Sm beta. Kedua entropi itu juga dapat ditentukan dengan mengukur kapasitas kalor dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 369 Kelvin. Pada temperatur rendah, laju transformasi sangat rendah, sehingga ketidakstabilan relatif termodinamika dari bentuk monoklinik tidak penting lagi. Nah, bentuk-bentuk itu stabil secara termodinamika internal. Dari dalil Nernst ini, jika kita menganggap entropi unsur-unsur dalam bentuk kristal sempurnanya bernilai 0 pada T sama dengan 0, semua kristal sempurna senyawa-senyawa juga mempunyai entropi sebesar 0 pada T sama dengan 0. Karena perubahan entropi yang menyertai pembentukan senyawa-senyawa seperti halnya semua transformasi bernilai 0. Karena itu, semua kristal sempurna dianggap mempunyai entropi 0 pada T sama dengan 0. Kesimpulan ini dinyatakan dengan hukum ketiga termodinamika. Isinya adalah hukum ketiga, yaitu jika entropi semua unsur dalam keadaan stabilnya pada T sama dengan 0 diambil sama dengan 0, semua zat mempunyai entropi positif yang pada T sama dengan 0 dapat menjadi 0. Dan untuk semua zat kristal sempurna, termasuk senyawa-senyawa, entropinya menjadi 0. Baik, mungkin demikian presentasi dari kami kelompok 5 tentang entropi dan hukum kedua termodinamika. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita, menambah ilmu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.